Bab 1361, Membunuh Naga Emas. Ketika domba melihat makhluk mengantuk yang tidak dapat melawan, ia berlari ke arah mereka. Jangan! Hansen menghentikan domba murah dalam pendekatannya yang tergesa-gesa dan mendekat untuk memeriksa keadaan mereka saat ini. Beberapa saat kemudian, kelabang sepanjang 3 kaki muncul dari belakang salah satu makhluk itu. Itu berlapis emas, seperti gelang mewah. Naga emas. Wanita naga segera menarik Hansen kembali. Kamu tahu benda apa itu? Hansen bertanya padanya. Wanita naga mengangguk sebagai konfirmasi, dan berkata, itu adalah makhluk mutan yang dikenal sebagai naga emas. Inti genonya adalah kelas emas. Kami bahkan tidak bisa berharap untuk melawan hal itu. Petik 2. Ia terluka oleh jeritan, mungkin kita bisa membunuhnya. Kata Hansen, mengikutinya dengan mata lapar. Naga emas menggigit kepala makhluk lain yang mengantuk dan mulai menyeruput jus otak dan bubur yang ada di dalamnya. Makhluk itu menjerit kesakitan, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah terluka sehari sebelumnya, hantu itu segera menyerah. Saat naga emas melepaskannya, kepala makhluk itu memiliki rongga besar di dalamnya. Itu sudah benar-benar dikeringkan, meninggalkannya seperti kelapa kosong. Muak dan sedikit ketakutan, domba murah melompat ke belakang Hansen untuk keselamatan. Makhluk dengan inti geno emas yang mungkin terluka parah atau tidak. Aku tahu pasti piringnya sangat kuat, tapi tidak perlu banyak menyimpulkan. Wanita naga mengerutkan kening, menyatakan itu adalah gagasan bodoh untuk mencoba menyerang serangga yang sakit-sakitan. Apakah kamu tahu terbuat dari apa? Hansen bertanya. Wanita naga menjawab, berkata, inti genonya adalah jubah logam. Setelah menempel pada lawan, ia tidak akan melepaskannya sampai mangsanya mati. Metal robe mengencangkan rem, sehingga tidak bisa lepas. Tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman naga emas. Petik 2. Hansen mendengarkan kata-katanya dengan saksama, lalu berbalik untuk melihat ke labang dan mengerutkan kening. Dongsuan Aura memberitahu Hansen bahwa dia terluka parah, dan itu akan lebih baik untuk membunuh iblis itu sekarang. Kalian mundur. Aku akan mencoba. Setelah mengamati serangga itu sedikit lebih lama, Hansen memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa mengalahkan makhluk itu. Ini adalah kesempatan terbaik yang bisa dia dapat untuk membunuh makhluk inti emas dalam waktu dekat, pikirnya. Jadi, Hansen memanggil Bulwark Umbrella dan Butler Doll-nya. Kemudian, mereka menuju naga kelabang. Naga emas memperhatikan pendekatan mereka dan melepaskan jubah logamnya, meraih Butler Doll. Mata Butler Doll berkedip merah membatu dan mengubah kelabang menjadi kayu, tetapi tidak berhasil. Kemungkinan besar karena Butler Doll terlalu lemah dibandingkan dengan naga emas mutan. Sekarang, saat Hansen menyaksikan Butler Doll direnggut, dia menghabiskan semua kekuatan yang dia bisa dalam satu serangan. Dia ingin menyerang naga emas saat jubah logam tidak bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Itu ditempati, dan sekarang ada celah. Jubah itu mengikat Butler Doll ke atas, tetapi tampaknya tidak perlu memberi makan otak untuk membunuhnya. Butler Doll hancur berkeping-keping karena remasan. Jubah logam kemudian dengan cepat mengganti target dan menyerang penyerang berikutnya. Mengubah dirinya menjadi sinar emas, itu menembak ke arah Hansen. Butler Doll telah terbunuh terlalu cepat, tapi Hansen belum siap untuk menyerang naga itu. Hansen mengayunkan Bulwark Umbrella miliknya ke arah Metal Robe. Dan saat dia melakukan ini, Hansen memanggil telur kristal dan melemparkannya ke naga emas. Pertama, tampaknya kemalangan akan terjadi, karena kelabang mampu mengumpulkan kekuatan yang diperlukan untuk menghindar dan melakukan penghindaran yang bersih. Untungnya, keberuntungan ada di pihak Hansen hari itu. Ketika telur meleset, ia menghantam makhluk lain di dekat pohon, lalu memantul dari makhluk itu untuk memukul punggung naga emas. Hansen mengembalikan telur ke Sea of Soul-nya, dan kemudian, dengan tanduk di tangan, mencoba menusuk naga itu. Jubah logam itu meraih payung dan mencoba menjepretnya. Hansen tahu dia harus bergegas, terutama setelah mendengar derit Bulwark Umbrella seolah-olah hampir putus. Itu adalah peralatan yang mengesankan, tapi itu hanya kelas perunggu. Mungkin lebih kuat dari kepala pelayan, tapi itu tidak akan bertahan lama melawan inti geno kelas emas. Tidak yakin berapa lama payung itu akan bertahan, Hansen pindah ke gigi kelima. Naga emas memperhatikan Hansen datang untuk itu, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan, ingin memenuhi targetnya. Hansen mengangkat klaksonnya dan mengeluarkan Ghost Slash. Ketika naga karet baru saja mencapai wajahnya, tanduknya langsung masuk ke tubuh kelabang. Cangkangnya menjadi jauh lebih lembut,
tetapi tidak sejauh yang Hansen saksikan sebelumnya. Makhluk itu masih tangguh. Tanduk itu tidak dapat menembus seluruh tubuh kelabang, dan setelah perjalanan yang lama, menemukan dirinya terlempar mundur dan menjauh. Melihat klakson tidak berfungsi, Hansen kemudian memutuskan sudah waktunya untuk menggunakan Super Spang. Jika Super Spang berhasil, tubuh naga emas akan hancur total. Hansen menginginkan daging makhluk itu, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang, mengingat situasinya saat ini. Naga emas terluka dan dilecehkan, tapi masih bukan musuh untuk diremehkan. Itu juga merupakan hal kecil yang keras dan menggeliat. Dengan kemarahan yang besar, itu dengan keras mengejar Hansen, bersinar dengan cahaya emas. Hansen merasa tangannya terluka, tetapi dia menahan rasa sakit itu dan mencoba memecahkan bagian dari struktur berurutannya melalui Dongsuan Sutra. Super Spang mampu menghancurkan bagian terlemah dari musuh dan memulai reaksi berantai, tetapi musuh ini sangat kuat, sangat sulit bagi Hansen untuk melakukan itu. Pang! Hansen melakukan pemogokan dan mencoba mengerahkan kekuatannya untuk menjatuhkan domino pertama. Bab 1362. Wanita naga dan domba murah khawatir. Jika tanduk Hansen tidak mampu menembus naga emas, apakah ada gunanya dia menggunakan tinjunya yang telanjang? Tentunya, tamparan harus lebih lemah. Bingung dan prihatin, mereka menyaksikan dengan bingung saat telapak tangannya didorong dengan mudah melalui naga emas, seolah-olah makhluk menakutkan itu hanya terdiri dari air. Ledakan. Saat Hansen menarik tangannya keluar dari tubuh makhluk itu mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Kemudian, semuanya hancur dan menjadi debu yang melayang di sepanjang angin sepoi-sepoi. Wanita naga dan domba murah dibekukan, mencoba memahami bagaimana Hansen baru saja berhasil menamparkan makhluk Geno emas sampai mati. Naga emas makhluk mutan terbunuh. Tidak ada jiwa binatang yang diperoleh. Inti Geno emas diterima, kunci naga emas. Konsumsi dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin Geno mutan secara acak. Petik 2. Jubah logam, sekarang berjudul kunci naga emas, melembutkan cengkeramannya pada payung dan memasuki laut jiwa Hansen. Kunci naga emas, inti Geno elemen emas. Meskipun daging yang bisa dia makan dihancurkan, dan dia telah kehilangan butler doll dalam pertempuran, Hansen menganggap itu adalah pertukaran yang layak. Inti Geno emas sangat spektakuler. Bos, kamu terlalu baik. Domba murahan tidak bisa membantu tetapi berseru, saat dia berlari ke arah Hansen. Namun, sambutan hangat tidak diberikan, saat Hansen menendang rekannya yang malu-malu ke tanah karena menyebut dia sebagai bos lagi. Sudah kubilang jangan panggil aku bos. Meskipun dia tidak akan pernah mengakuinya, Hansen takut pada domba murah dan kutukan yang mungkin mengikutinya. Ada 2 makhluk primitif di bawah pohon, sedangkan sisanya adalah makhluk biasa. Otak mereka semua telah dihisap hingga kering, tetapi tubuh mereka masih memiliki daging yang hanya ingin dimakan. Jadi, wanita naga melakukan hal itu. Dia menyiapkan panci panas yang cantik untuk mereka berempat, dan kemudian mereka semua berkumpul untuk menghangatkan diri dan memakan makhluk itu dengan riang. Tiba-tiba, mereka bisa mendengar suara gemeretak salju. Sesuatu sedang mendekat. Tapi itu tidak datang dengan sembunyi-sembunyi, dan ketika Hansen menoleh untuk melihatnya, dia melihat makhluk tidak terlalu jauh dari mereka. Dia bisa melihat bahwa itu terluka, bahkan dari pandangan sekilas. Makhluk itu tampak seperti kuda merah, tetapi ia kecil dan muda, lebih mirip kuda poni. Ada luka dalam di perutnya, dan itu berdarah. Gerakannya merupakan gerakan terhuyung-huyung yang menimbulkan rasa sakit, dan terlihat jelas bahwa makhluk itu hanya kesulitan melakukan sesuatu seperti berdiri. Ketika kuda poni itu hanya berjarak 10 meter dari tali pengikatnya, kuda itu jatuh dan jatuh tertelungkup ke salju. Berusaha sekuat tenaga, tidak bisa bangkit lagi. Kuda poni merah tampak kelelahan. Ia berhasil mengangkat kepalanya, tapi itu saja, dan dengan suara rengekan dan kepala berguling lembut dengan ekspresi kesal, ia memandang Hansen dan Bauer, seolah memohon bantuan mereka. Hahaha. Nah, itu layanan pengiriman, kata domba murah, sambil menatap kuda poni itu dengan penuh semangat. Dia melompat, memanggil sebuah tanduk, dan mendekati kuda poni itu, siap untuk menggorok lehernya dan membungkam ratapan lembut rasa sakit dan ketakutannya. Aduh! Bauer dengan cepat memukuli dombanya di atas kepala, dan setelah menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan dombanya, dia pergi untuk menendang tanduknya. Bauer menghampiri kuda poni merah dan mengelus kepalanya, berkata, "Ayah, bisakah kita menyelamatkannya?" Hansen memandang Bauer dan kuda poni itu dan berkata padanya, "Tentu.
Biasanya, Hansen tidak akan menyimpannya. Itu tampak seperti makhluk biasa yang lemah yang tidak bisa dia lakukan banyak hal. Setelah kedua makhluk itu bertarung, mengubah lanskap menjadi gurun es seperti sekarang, bahkan naga emas pun menemukan dirinya terluka parah. Sulit membayangkan bagaimana kuda poni itu bertahan dengan sendirinya. Bahkan jika itu berhasil tidak membeku sampai mati, bagaimana dia bisa menahan jeritan dan pekikan pembunuhan yang hampir mengakhiri Hansen. Dan meskipun terluka parah, kuda poni setidaknya tampak sadar dan sadar akan diskusi mereka. Meskipun itu bisa menjadi makanan yang enak untuk mereka, Bauer ingin menyimpannya. Jadi, Hansen tidak akan mengecewakannya. Dengan cahaya sucinya, dia mulai menyembuhkan kuda poni itu. Cahaya suci yang dia gunakan masih lemah, meskipun dengan kemajuan Hansen. Jadi, untuk menghentikan pendarahan dan menstabilkan lukanya, dia menggunakan medisin dan jahitan untuk memulai. Hansen membawa beberapa daging yang sudah dimasak ke kuda poni, untuk melihat apakah dia bisa membantunya mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, tetapi ditolak. Kuda poni tidak menginginkannya. Jadi, Bauer mencoba memberikan sedikit susu bubuknya. Beruntung Hansen membawa banyak susu bubuk bersamanya ketika dia kembali dari aliansi. Akan ada cukup untuk mereka berdua, untungnya, kuda poni sangat menikmatinya. Setelah mengambil tongkat dan melanjutkan perjalanan, Hansen mendapatkan domba murah untuk mengangkut kuda poni dan membawanya bersama mereka. Seperti yang diharapkan, domba yang berbulu banyak mengeluh. Tidak ada yang peduli. Hansen menghabiskan beberapa waktu untuk memeriksa kunci naga emas. Ketika Hansen mensimulasikan aliran energinya, dia dengan cepat mengerti bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Dia berlatih menggunakannya dengan Dragon Lady, dan pada jarak 20 meter, dia tidak bisa menghindarinya sekali. Jarak yang lebih besar dari itu lebih sulit, karena memberi Dragon Lady lebih dari cukup waktu untuk menghindar. Kuncinya juga sangat kuat, dan bahkan golok Dragon Lady pun tidak mampu memecahkannya. Inti geno perak dan makhluk primitif tidak akan cocok melawannya. Ini akan berguna saat aku perlu mengikat orang. Di masa depan, aku harus bisa sangat bergantung padanya saat pergi berburu. Hansen sangat senang dengan inti geno yang berhasil dia dapatkan, dan dia percaya itu menjadi tambahan yang sangat berguna dan layak untuk persenjataannya yang berkembang. Rombongan itu berjalan dengan susah payah melewati salju tebal selama 10 hari lagi, tanpa ada tanda-tanda bahwa tanah akan membaik. Namun, selama waktu itu, kondisi kuda poni meningkat pesat. Pada hari ke-10 itu, ia mampu berdiri di atas 4 kukunya sendiri dan berjalan di sampingnya, mengubah kuartet keliling menjadi kuintet. Sayangnya, kuda poni tidak dapat berbicara dalam bahasa yang sama, dan dengan demikian, Hansen tidak dapat berinteraksi dan berbicara dengannya sebanyak yang dia inginkan. Mereka akhirnya mencapai gunung, salah satu yang tidak biasa bagi wanita naga. Setelah trekking melewatinya, ada yang lain. Mereka turun dan naik yang satu itu, dan setelah melakukan itu sekali lagi, mereka akhirnya menemukan tempat berteduh yang bertengger di loteng gunung terakhir. Beberapa saat kemudian, Dongsuan Sutra Hansen memberitahunya bahwa mereka berada di daerah yang merupakan rumah bagi manusia. Ada manusia di sini. Hansen senang mengetahui ada orang lain dari jenisnya yang sama. Bab 1363, Sapi Hijau. Siapa itu? Mudah-mudahan itu Pak Tua Ji, pikir Hansen dalam hati. Dia tahu kemungkinannya kecil, tapi itu adalah pemikiran yang bagus untuk dia harapkan. Sayangnya, dia lebih beruntung memenangkan lotre beberapa kali sebelum bertemu dengan seseorang yang dia kenal di tempat perlindungan itu. Hansen mengikuti jejak menuju tempat perlindungan yang dia lihat. Indra Dongsuan auranya kesemutan, memberitahunya bahwa bukan hanya manusia di daerah itu, tapi juga makhluk. Deteksi manusia di sana semakin redup bagi Hansen, karena perhatiannya beralih ke tempat berlindung yang ditempati oleh rasio yang mendukung campuran roh dan makhluk. Ada sesuatu di atas, tidak terlalu jauh dari Hansen. Saat jarak di antara mereka tertutup, Hansen bisa melihat itu adalah sapi hijau, dengan riang merumput di atas rumput berlapis salju. Sapi hijau, melihat kuintet yang mendekat, tampak terkejut. Domba murah menegaskan dirinya sebagai diplomat dan penggiat negosiasi. Dia dengan cepat berlari ke depan dan berkata, "Bos sapi, tempat apa ini? Siapa yang memiliki tempat berlindung di sini, Bob?" Petik 2. Sapi hijau mendengar apa yang dia katakan dan menjawab, "Ini adalah Gunung Bayangan." Tempat penampungan tersebut disebut penampungan bayangan. Pemiliknya adalah manusia bernama Nan Litian. Petik 2. Sapi hijau memberitahu domba murah bahwa manusia itu menyambut semua orang di tempat penampungannya,
dan merupakan orang yang sangat menerima dan murah hati. Hansen tidak menyangka manusia memiliki tempat berlindung yang terutama dihuni oleh makhluk dan roh. Dan untuk judul tempat perlindungan itu adalah penampungan bayangan, itu sangat aneh. Aliansi hanya mengetahui 4 tempat penampungan milik manusia, dan nama ini tidak ada dalam daftar singkat itu. Jika manusia memang menguasai tempat itu, dia bisa dengan mudah kembali ke aliansi sesuka hatinya. Jika itu masalahnya, bagaimana Hansen belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dari apa yang Green Cow katakan kepada mereka, dia terdengar seperti orang yang namanya akan membawa beban dan kemeriahan di rumah. Apakah setengah dewa ini suka bersikap rendah hati? Apakah dia suka menyimpan sesuatu di DL? Hansen dengan penasaran merenung. Sapi hijau memberitahu mereka bahwa itu juga tempat berlindung emas. Kekuatan Nanlitian sebanding dengan makhluk mutan atau roh kerajaan. Dia mengizinkan makhluk dan roh untuk bergabung dengan klubnya, dan dia telah membangun aliansi yang kuat dengan mereka yang dia perintahkan. Dia telah melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri, dan dia telah mencapai sesuatu yang sering dimiliki Hansen di tempat suci lain. Bergabung dengan tempat penampungan dan diizinkan untuk datang dan pergi adalah hal biasa, dan seringkali hanya membutuhkan sedikit penghargaan. Khususnya untuk tempat penampungan ini, mereka yang bergabung harus membatukkan buah geno primitif setiap bulan agar diizinkan tinggal. Jika kamu membayar ekstra, kamu bahkan diizinkan memiliki kamar sendiri. Bos, orang ini terdengar seperti kamu. Dia bahkan milik jenis tak berambutmu. Apa menurutmu kita akan menemukan perlindungan yang cocok di sana? Domba murahan bertanya. Hansen menggelengkan kepalanya, tahu manusia seringkali bisa menjadi ancaman terburuk. Mereka tidak pernah bisa diprediksi, dan Hansen tahu dia tidak bisa berdansa dengan asumsi dia dan Nanlitian akan menjadi sahabat karib. Dia berharap mereka akan melakukannya, tetapi dia tahu itu mungkin tidak mungkin. Tetap saja, Hansen tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Dia harus membayar korban satu buah geno primitif, dan itu adalah kekurangannya. Hansen bertanya pada sapi hijau di mana dia bisa menemukan buah-buahan seperti itu. Sapi hijau menjawab, mengatakan bahwa hal paling berbahaya yang harus diwaspadai bukanlah makhluk saingan atau roh saingan, tetapi tanaman itu sendiri. Sudah umum bagi banyak orang untuk bersatu dan bekerja sama untuk mengambil buah geno. Saat Hansen berbalik untuk pergi, Green Cow melanjutkan dengan berkata, "Aku berkata, Momo, kamu tampak seperti orang yang berbakat. Apakah kamu ingin bergabung dengan tim aku? Kami semua primitif dan berencana mengumpulkan seluruh bundel buah geno." Petik 2. Hansen dan Dragon Lady berpikir mengikuti Green Cow bukanlah ide yang buruk. "Kami akan dengan senang hati bergabung dengan kamu, tetapi kami belum mengumpulkan satu buah pun," kata Hansen. Sapi hijau memberitahu mereka, "Tidak apa-apa. Jika kamu ingin bergabung, kami akan menyambut kamu dengan tangan terbuka." Petik 2. Melihat sapi hijau begitu murah hati, Hansen segera setuju untuk bergabung dengannya dan teman-temannya. Kemudian, atas nama mereka, sapi hijau membayar biaya yang memungkinkan mereka untuk tinggal di penampungan. Sapi hijau, setelah membawa mereka ke penampungan bayangan, tampaknya berharap untuk memperkenalkan Hansen dan partainya kepada sekutu ketidakcocokannya yang pasti. Shadow Shelter adalah tempat berlindung emas, dan itu sangat mirip dengan kota. Ada getaran metropolitan, dengan keramaian dan bisel, itu adalah tempat melebur dari berbagai ras dan jenis, semuanya bekerja sama. Itu adalah tempat yang menarik. Kesopanan datang sebagai kejutan juga. Tidak ada agresi satu sama lain, dan setiap makhluk di sana tampak penuh kasih dan perhatian. Sapi tua, apakah kau menipu seluruh kelompok ini untuk mengikutimu kembali ke sini? Saat mereka masuk dari gerbang, roh berbicara, mengarahkan pidatonya di Green Cow. Hansen dan wanita naga memandang sapi hijau dengan mata menyipit, tidak yakin apa arti roh itu. Apapun artinya, itu tidak terdengar terlalu positif. Sapi hijau dengan cepat menanggapi, berkata, "Tolong, jangan mengindahkannya, Momo." Penjaga tempat perlindungan tertawa dan berkata, "Kamu terus menipu orang miskin agar bergabung dengan timmu, sehingga mereka bisa mengikutimu dalam usaha sia-sia lainnya ke Hidden Valley. Kamu pasti telah menghabiskan kehidupan 200 sejauh ini semakin konyol. Berapa banyak yang benar-benar hidup, mengikuti ekspedisi bodohmu ke tempat itu?" Petik 2. Penjaga itu kemudian menoleh ke Hansen dan berkata, "Aku sarankan kalian menjaga jarak dari yang satu ini. Dia bisa berbicara tentang cara keluar dari kantong kertas, dan dia licin seperti belut dalam minyak licin.
Jangan biarkan ambing zamrud yang manis itu memikatmu. Petik 2. Sapi hijau, apakah kamu tidak jujur dengan kami? Domba murahan bertanya. Perlambat sebentar dan biarkan aku menjelaskan, penjaga tidak pernah mengecat siapapun dengan sangat menyanjung. Dan jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksa kamu, tetapi kita harus membahas masalah ini secara mendetail. Aku berencana untuk nanti, dengan transparansi penuh dan semua, aku bersumpah. Momo, sapi hijau tersandung kata-katanya. Hansen tidak terlalu terkejut, dan dia tahu dia seharusnya tidak mengharapkan penginapan gratis tanpa pamrih. Itu teduh sejak awal. Namun, Hansen tidak takut dengan konspirasi licik yang mungkin dilakukan terhadapnya. Tapi selain itu, dia setidaknya punya tempat tinggal. Ayo pergi. Mari kita bicara, kata Hansen. Setelah sapi hijau membayar tol dan semua orang bersiap, mereka semua pergi ke kamarnya untuk berdiskusi. Dalam perjalanan ke sana, makhluk dan roh semua memandang mereka dengan aneh. Beberapa berpenampilan lucu, sementara yang lain tampak seperti merasa kasihan pada mereka. Terlepas dari itu, tampaknya sapi hijau telah membangun reputasi yang cukup baik. Bab 1364, Asosiasi Demi Dewa. Aku yakinkan kamu, teman-teman, Hidden Valley adalah tempat Star Sea Abyss dimakamkan. Jika kami dapat menemukan tulang belulangnya, kami akan dihujani dengan hadiah yang paling luar biasa. Di dalam ruangan, sapi hijau bersandar ke belakang di atas dua kuku di dinding. Dengan kedua kakinya yang terangkat, dia bergantian menyilangkannya dengan santai, menepuk dadanya, dan bermain dengan ambingnya. Hansen telah sampai pada pemahaman bahwa lembah tersembunyi yang disebutkan oleh sapi hijau pernah ditempati oleh makhluk berdarah suci bernama Star Sea Abyss, yang sangat teritorial. Itu sudah mati sekarang dan sudah cukup lama. Green, kau telah mendengar sebuah cerita yang dibacakan oleh seseorang yang telah berkelana ke Hidden Valley, bahwa ada banyak harta karun di sana. Itulah katalisator bagi keinginannya yang kuat untuk menjelajah ke sana, dengan harapan mengumpulkan, paling tidak, tulang dan inti Geno. Namun, lembah tersebut telah diambil alih oleh berbagai tumbuhan aneh. Mereka mematikan, dan makhluk serta roh yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa mereka dalam mengejar tujuan sapi hijau. Setelah membuat semua orang itu terbunuh, kamu mengharapkan kami pergi ke sana. Siapa bilang itu tidak akan hanya pengulangan? Kata domba murah. Kamu harus mempercayai kata-kataku untuk itu. Aku tahu cara mendapatkan harta karun kali ini, tanpa pertumpahan darah. Kamu harus mempercayai aku, Green, kau memohon. Domba murahan dengan cepat menanggapi dengan bantahan. Jika kamu tahu bagaimana menuju ke sana dengan aman dan sehat, mengapa kamu membutuhkan kami? Sapi hijau berkata, aku lakukan saja. Gah? Oke, apa kamu benar-benar ingin tahu rahasia cara mendapatkan harta karun dan menghindari bahaya? Aku akan memberitahumu. Terakhir kali kami pergi ke sana, kami menemukan sebuah gua di lembah. Tulangnya kemungkinan besar berada di sana, tapi sayangnya bagi kami, gua itu memiliki batu besar yang menghalangi jalan masuknya. Aku tidak bisa mendorongnya. Petik 2. Sapi hijau melanjutkan penjelasannya, dengan mengatakan, jika kalian berdua mengikuti aku, dan mengikuti bimbingan aku dapat menjamin keselamatan kamu. Tidak ada kerugian serius yang akan menimpa kamu. Petik 2. Jika kamu tidak dapat mendorong batunya, apa yang membuat kamu berpikir kami dapat membantu? Hansen bertanya. Aku mungkin tidak bisa memindahkan batu besar dan kuat ini sepenuhnya, tapi aku bisa membuatnya bergoyang. Dengan banyak hal di sana, sangat mungkin untuk disingkirkan sepenuhnya, kata Green Cow. Hansen tidak keberatan mengumpulkan tulang di sana, dan dia juga tertarik dengan tanaman yang pernah disebutkan oleh sapi hijau. Tanaman Geno tidak memberikan manfaat bagi manusia, tetapi Hansen membayangkan dia mungkin bisa mendapatkan Black Crystal untuk memberi makan mereka. Ketika Bulwark Umbrella menyelesaikan formulasinya, ukuran Black Crystal telah berkurang sekali lagi. Itu telah menyusut 10% lagi, dan akan sangat memprihatinkan jika ini berlanjut dengan setiap inti Geno yang dia ciptakan. The Black Crystal sekarang 20% lebih kecil, dan Hansen berpikir hanya sedikit makanan yang dibutuhkannya. Hansen masih memiliki sutra darah pulsa untuk membuka inti Geno, dan apapun yang mungkin dia pelajari di masa depan. Jika dia terus membiarkannya menyusut, kristal itu mungkin akan hilang seluruhnya. Kristal hitam, melalui kemampuannya untuk menyerap tenaga hidup, mungkin dapat memulihkan kekuatan dan ukurannya dengan tanaman. Tentu saja, Hansen tidak akan mempercayai apa yang dia katakan padanya sepenuhnya.
Dia meragukan validitas klaimnya, dan untuk menghindari bahaya menimpa Bauer, dia memutuskan untuk kembali ke aliansi dan mengantarnya, untuk berjaga-jaga. Hansen mengobrol dengan ibunya dan Ji Yanran saat dia di sana sebentar, tapi sebelum dia kembali, dia menerima telepon. Itu adalah Pak Tua Ji yang memberinya cincin, dan ketika Hansen menjawab, dia berkata, "Hei, ada apa?" Pak Tua Ji tidak sering mencari Hansen, dan obrolan yang mereka lakukan bersama biasanya diatur melalui Ji Ruozen. "Aku mencarimu sebelumnya. Kami akan mengadakan pertemuan asosiasi demi dewa, di mana kami bertukar informasi untuk memperluas kumpulan pengetahuan kami tentang tempat suci dewa keempat. Kamu memenuhi syarat untuk bergabung sekarang, apakah kamu tertarik untuk menghadiri rapat berikutnya?" Pak Tua Ji berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan berkata, "Tentu saja, ini tidak akan dipaksakan kepadamu. Kamu tidak perlu datang. Kamu tidak harus bergabung jika kamu tidak mau." Petik 2. Tidak, aku ingin sekali. Itu menguntungkan semua orang. Apakah kebetulan ada biaya masuk? Hansen bertanya, benar-benar tertarik pada malam itu. Tidak ada biaya, tidak. Tetapi kamu harus mendaftar untuk itu, dan kemudian hadir melalui komunitas virtual. Aku bisa memanggil seseorang untuk membimbingmu ke sana, kata Pak Tua Ji. Tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri, kata Hansen. Orang biasa tidak bisa, jadi tunggu saja di sana. Pak Tua Ji kemudian menutup telepon, agak tiba-tiba. Hansen tidak mengira ada orang yang akan segera datang, jadi dia pergi menemui Ji Yanran lagi. Keesokan harinya, seorang utusan tiba untuk memandu Hansen di sana. Hansen mengira itu aneh, dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa begitu saja mendaftar melalui Skynet. Sebelum bergabung, tes juga harus dilakukan. Itu hanya masalah formalitas. Setiap orang harus melalui ini, jadi jangan terlalu memikirkannya, kata Pak Tua Ji kepada Hansen. Hansen melihat mesin dan peralatan yang mereka miliki, dan dia melihat mereka terlihat sangat berbeda dari yang biasanya dia gunakan untuk memeriksa kebugarannya. Ini tampak canggih, dan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Di dalam sebuah ruangan, ada 3 pria dan seorang wanita. Mereka menonton Hansen melalui umpan video. Inilah para pendiri asosiasi, mereka adalah setengah dewa tertua. Jika Hansen memiliki ingatan yang baik, dia akan mengingat salah satunya sebagai Zhu Donglai. Dan pria berambut biru di sana dipanggil Green dari keluarga Lante. Ada setengah dewa lain di ruangan itu, yang tampak sedingin es. Dia adalah dewa tinju baja, bernama Jia Sidao. Dia adalah pemilik dari Iron Fist Martial Hall. Setengah dewa perempuan di antara mereka jauh lebih muda dari yang lain, tetapi kontribusinya besar, dan rasa hormat yang diberikan kepadanya oleh Zhu Donglai dan Green sangat besar. Aku tidak menyangka Hansen akan menjadi setengah dewa secepat itu, terutama setelah meluangkan waktu untuk memaksimalkan semua poin genonya. Aku ingin tahu apa kebugarannya. Zhu Donglai bertanya-tanya. Bab 1365. Zhu Donglai menyesal menyerah mengambil Hansen sebagai murid sebelumnya. Dia telah menemukan orang lain untuk berlatih Sutra Ungu Manor, setelah cedera Hansen di tempat suci dewa ketiga. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang tubuhnya diyakini akan dihancurkan, bahkan oleh orang-orang seperti Luo Haitang, dapat pulih dan terus mencapai kebesaran seperti itu. Sekarang setelah Hansen menjadi setengah dewa dengan begitu cepat, Zhu Donglai merasakan penyesalan yang mendalam. Dia berharap dia mendengarkan instingnya dan tidak menyerah pada Hansen begitu cepat. Karena Hansen sudah menjadi setengah dewa sekarang, tidak ada kesempatan nyata baginya untuk mengambil pemuda itu sebagai murid. Dan itu bukan seolah-olah siswa yang dia miliki saat ini berkinerja buruk. Seorang setengah dewa yang telah memaksimalkan gen super mereka tidak akan jauh lebih kuat sejak awal. Sukses di Suaka Dewa keempat, lebih dari segalanya, bergantung pada inti geno yang kamu kumpulkan. Ini tidak akan berbeda baginya. Jia Sidao tidak berbicara kepada siapapun secara khusus, menyapa teman-temannya seolah-olah dia adalah seorang guru. Green tersenyum dan menjawab, Hansen pasti lebih kuat dari kita. Aku tertarik untuk melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh inti genonya. Petik 2. Memang sulit untuk mengatakannya, dan kurasa Hansen juga tidak mempraktikkan teknik keluarga Luo, kata Zhu Donglai. Wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun atau tertarik pada percakapan itu. Dengan keinginan diam, dia menonton video itu dengan saksama, menunggu apa yang bisa dia pelajari. Dan saat dia melakukannya, yang lain sesekali melirik ke arahnya, melihat apakah dia punya masukan untuk diberikan. Dia mengakui ini, tetapi tidak mendorong apapun. Hansen memasuki ruang pengujian.
Ada kolam besar di depannya, menampung cairan dari zat yang tidak diketahui. Pak Tuaji sudah memberitahunya apa yang diharapkan. Itu pasti bukan air, itu bahkan tidak cair. Itu adalah sekumpulan mesin nano, dan jika dia menggunakan bakatnya pada mereka, mereka dapat menghitung dan mengukur dengan lebih akurat kekuatan yang dimilikinya. Tes seperti ini jauh lebih akurat daripada yang biasa dia lakukan, dan dalam pertarungan nyata, kamu biasanya menekan di bawah tingkat kebugaran yang mungkin diberikan. Dengan melawan mesin nano ini, kamu dapat mempelajari kekuatan kamu sendiri dengan lebih mendetail. Ketika Hansen memasuki kolam, dia merasa aneh. Benar-benar terasa seperti air, tapi tidak basah. Mesin nano ada di sekelilingnya, menepuk-nepuk seperti gelombang lembut, menyapu setiap pori di kulitnya. Itu adalah sensasi yang aneh. Tiba-tiba, mesin nano mulai menegang di sekelilingnya. Dia merasa seolah-olah berada di bawah tekanan. Hansen tahu sekarang adalah waktu untuk memulai ujian, jadi, dengan kekuatannya, dia mulai melawan tekanan yang ingin menekannya. Semua orang menyaksikan Hansen dan umpan balik dari angka-angka yang diteruskan di layar, mencerminkan kekuatan yang dimilikinya. Tidak ada yang ingin berbicara sekarang, dan bahkan Green tetap menutup mulutnya dan matanya tertuju pada video. Hansen adalah setengah dewa pertama yang memaksimalkan gen mereka sebelum memasuki suaka dewa keempat, jadi mereka sangat tertarik untuk mengetahui apakah ini sangat menguntungkannya. 5.000. Itu sangat kuat. Dia benar-benar harus bekerja maksimal, untuk mencapai angka ini secepat ini. Su Donglai sangat gembira. 5.000 adalah jumlah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk bergabung dengan asosiasi demigod. Sangat sedikit setengah dewa yang mampu melakukan apa yang baru saja diperlihatkan oleh Hansen. Demi dewa yang hanya memaksimalkan poin geno darah suci mereka sebelum naik mulai pada tingkat kebugaran yang jauh di bawah 5.000. Mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk berburu untuk mencapai ini. Melakukan hal itu membutuhkan memaksimalkan poin geno biasa mereka, setidaknya, dan itu bukanlah prestasi kecil ketika seseorang memulai dengan kebugaran yang rendah. Ada kemungkinan makhluk biasa terkecil bisa membunuh mereka. Bertahan masuk ke tempat suci dewa keempat dan kembali untuk menceritakan kisah itu lebih dikaitkan dengan keberuntungan daripada keterampilan. Pak Tuaji telah melahirkan di hutan buah geno. Di sana, dia dapat segera mengejek mereka dan memaksimalkan poin genonya dengan relatif cepat. Tampilan pertama Hansen telah menunjukkan kepada mereka angka 5.000, tetapi mereka ingin melihat apakah dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatan. Tapi apa yang mereka lihat selanjutnya sangat spektakuler, mukrutan di wajah mereka mengendur, membiarkan rahang mereka menganga. 5.000 tidak berubah, dan pada grafik yang seperti elektrokardiogram yang melacak keluaran daya, itu datar. Apa? Itu menakutkan. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan seperti itu dengan sempurna? Kata Green. Green kagum pada kemampuan Hansen untuk mendikte keluaran daya. Rasanya seperti dia telah memutar dirinya sendiri untuk memberikan kekuatan 5.000 dan membiarkannya seperti itu, tanpa ragu sedikitpun. Su Donglai berkata, ini luar biasa. Ini adalah kendali di luar apa yang telah dicapai orang lain. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan inti genonya? Petik 2. Jia Sidao mengerutkan kening dan berkata, orang muda suka pamer segera setelah mereka menerima sedikit kekuatan. Ini tidak lebih dari trik mewah. Petik 2. Dia percaya Hansen pamer, tetapi kenyataannya, Hansen takut menakuti mereka semua dengan tampilan kekuatannya yang sebenarnya. Akan sangat mengejutkan mereka jika dia langsung menggandakan outputnya dan menunjukkan mereka kekuatan 10.000. Selain itu, dia tidak ingin mengungkapkan apa yang dia mampu lakukan, dan dia lebih suka memiliki target yang meremehkannya. Dia tidak ingin musuh potensial mengetahui apa yang akan terjadi jika mereka pernah melawannya. Dia melakukan ini agar yang lain mengakui bahwa dia tidak lemah, tetapi juga untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa ini membuat Jia Sidao kesal. Aku akan melakukan tes tempur, kata Jia Sidao. Yang lain tidak akan menghentikannya, jadi mereka hanya mengangguk. Mereka tahu mengapa dia tidak menyukai Hansen, dan itu karena Iron Fist Martial Hall selalu bersaing dengan Huang Fu Martial Hall. Hansen telah memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Huang Fu dan bukan dia, yang rasanya sedikit. Sejak saat itu, dia tidak mengatakan hal yang baik ketika orang lain membicarakan Hansen. Semua orang mengira Hansen membuat pilihan yang baik, meskipun, banyak yang membuat Jia Sidao kesal. Kesempatan yang hilang untuk melatih seseorang yang kemudian menjadi pahlawan hebat telah mengganggu pikirannya sejak saat itu. Bab 1366, Wanita Tercantik di Dunia.
Asosiasi tersebut ada terutama karena kebutuhan untuk analisis terperinci dan pembedahan topik mengenai tempat suci Dewa Keempat. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk mencadangkan informasi yang dapat kamu berikan, secara umum, tidak masalah jika kamu adalah setengah dewa. Bicara itu murah. Itulah mengapa tes ini ada, dan ambang batas untuk lulus dan menjadi anggota asosiasi setengah dewa elit membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan setidaknya 5.000 kebugaran. Tes pertempuran adalah untuk memberikan kesempatan kepada setengah dewa baru untuk membuktikan nilai mereka dan menunjukkan sejauh mana apa yang mungkin bagi mereka. Anggota yang lebih tua dapat memahami dan belajar lebih banyak tentang anggota baru agar mereka dapat mengajar, membimbing, dan memberi tahu mereka. Siapapun yang layak bergabung dengan asosiasi demi God dianggap sebagai pendukung. Mereka sangat menghormati satu sama lain, karena mencapai titik itu bukanlah prestasi yang biasa. Mereka semua berusaha untuk membantu satu sama lain, dan mereka akan mengajar sebagaimana mereka ingin diri mereka sendiri diajar. Itu seperti kumpulan jutawan, kecuali mereka akan selalu masuk ke kantong satu sama lain, dan itu tidak masalah. Jika seseorang miskin dan tidak dapat menutupi biaya pencelupan orang lain, tidak ada yang akan mengizinkannya mengambil dari kantong orang lain juga. Tes pertempuran adalah cara yang efektif untuk mengukur lawan terbaru, dan meskipun tidak menawarkan hadiah langsung dan nyata, itu membuahkan hasil. Hansen tidak ada di sini untuk pamer, tapi dia juga tidak ingin orang lain berpikir dia lemah. Dia tidak ingin mempermalukan Pak Tua Ji, terutama, dia, bagaimanapun, secara pribadi mengundang Hansen ke sana dengan keyakinan kuat bahwa dia akan menjadi anggota asosiasi yang berharga. Kerja bagus. Old Man Ji tiba di dekat Hansen dan menepuk pundaknya. Cara Hansen menunjukkan kemampuannya kepada setengah dewa dengan memukul 5.000 secara sempurna telah membuat banyak dewa-dewa terkejut. Pak Tua Ji mengira Hansen telah menangani tes pertama dengan baik juga, dan itu menyisakan banyak ruang bagi orang lain untuk menebak berapa jumlah kekuatan aslinya. Kuharap aku tidak mempermalukanmu, kata Hansen. Mempermalukan aku. Kamu membuat aku bangga. Datang, izinkan aku untuk memperkenalkan kamu kepada OG di antara kami. Kamu juga harus melawan salah satu dari mereka, dan jika kamu tampil cukup baik, kamu dapat menganggap diri kamu sebagai anggota penuh asosiasi. Pak Tua Ji tertawa. Hansen dibawa ke balai bela diri yang besar, dan di sana, Pak Tua Ji memperkenalkannya kepada rekan-rekannya. Hansen pernah mendengar tentang Green, Zudonglai, dan Jia Sidao sebelumnya. Wanita di antara mereka adalah satu-satunya yang Hansen tidak kenal. Saat Pak Tua Ji memperkenalkan Hansen kepada mereka semua, dia tidak mengenalkannya pada wanita itu. Dia hampir seperti hantu di ruangan itu. Wanita itu sangat pendiam, dan Hansen mengira dia mungkin adalah sekretaris yang bungkam. Tapi dia sepertinya penuh dengan rahasia yang tak terhitung dan suasana mistik. Pasti ada sesuatu tentang wanita yang dia tidak tahu pasti. Pak Tua Ji mengatakan ada 4 anggota pendiri lainnya, tetapi dia pikir itu sangat aneh melihat dia mengabaikan wanita itu dan tidak memperkenalkannya padanya. Dia tampak muda, tetapi kamu bisa langsung tahu bahwa dia kuat. Hansen lebih suka melawan semua setengah dewa lainnya sekaligus daripada melawannya. Keistimewaannya adalah satu-satunya penjelasan bagi Hansen untuk merasa seperti ini. Meski begitu, wanita itu tidak terlihat istimewa, tapi satu hal yang pasti, wajahnya sangat cantik. Bahkan roh tidak bisa membawa kecantikan yang dia peluk dengan lembut. Wanita itu tidak hanya cantik dalam penampilan. Kecantikannya melampaui bentuk fisiknya, melukis udara di sekitarnya dengan cahaya yang indah. Dia membawa aura keanggunan yang tak terduga. Hansen telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupnya, tapi wanita ini lebih hebat dari mereka semua. Dia segera mengenalinya, di matanya dan mungkin di mata semua orang, wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Hansen kemudian dipukul dengan sensasi aneh, dan dia mengingat seseorang yang menceritakan kepadanya perasaan yang persis seperti yang dia sendiri sekarang alami. Setelah mencari di lemari arsip yang berdebu di benaknya, dia ingat. Ketika Paman Bak berbicara dengan Hansen tentang dewa yang memproklamirkan diri dan keinginan yang bisa dikabulkan, dia berkata ada seorang wanita cantik di antara mereka yang tidak membuat keinginan. Hanya ada 2 orang yang tidak membuat permintaan, jadi, asalkan dia adalah wanita ini, Hansen sekarang memastikan untuk memberikan perhatian ekstra padanya. Gah, itu konyol, Hansen mengakui setelah bertanya-tanya beberapa saat lagi. Dia pikir dia telah berusaha keras untuk menghubungkan mereka, dan kemiripan apapun kemungkinan besar hanya kebetulan. Zudonglai memberitahu Hansen bahwa Jia Sidao akan menjadi orang yang bersaing melawannya.
Tepat sebelum Han Sen maju untuk melanjutkan pertempuran, Patuaji menyelinap di sampingnya untuk membisikkan sesuatu di telinga Han Sen. Dia berkata, di suaka dewa ketiga, ketika kami harus memutuskan mitra, kami memilih Huang Fu daripada tangan besi. Aku khawatir dia akan berusaha untuk menyakiti kamu. Kamu harus sangat berhati-hati. Jika ada yang salah, akui saja. Tidak ada salahnya itu. Petik 2. Aku akan berhati-hati, kata Han Sen, untuk jawabannya. Han Sen sudah mengetahui hal ini karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Huang Fu Pingqing dan Huang Fu Jing, yang terakhir dari keduanya lebih dikenal sebagai ratu. Balai bela diri mereka juga yang terbesar di aliansi. Tetapi hidup memang seperti itu, dan terkadang kamu harus membuat pilihan yang akan menyakiti orang lain. Tetap saja, Han Sen tidak takut, dan dia tidak akan membiarkan Jia Sidao menggertak dan mengejeknya, tidak peduli apa yang dia coba. Han Sen memasuki ruang bela diri tempat Jia Sidao sudah menunggu. Han Sen harus tetap hidup dalam pertarungan selama 10 menit, dan biasanya, anggota senior akan bersikap lunak pada anggota baru, tetapi ini jelas tidak akan menjadi masalah. Jia Sidao segera melihat ke arah Han Sen dan berkata, beri aku semua yang kamu punya. Biarkan aku melihat apa yang istimewa tentang kamu, dan bagaimana memaksimalkan poin Super Geno dapat membuat perbedaan besar. Petik 2. Han Sen tidak menanggapi apa yang dia katakan, tetapi hanya bertindak sopan dan membungkuk. Senang bertemu denganmu. Han Sen tidak akan menggunakan inti self genonya, karena jika core itu rusak, akan butuh waktu lama sebelum mereka dapat direkonstruksi. Jadi, Han Sen memanggil tali emas yang menembaki Jia Sidao seperti ular yang menerjang. Bab 1367. Jia Sidao sangat percaya diri dengan kekuatan tinju putih yang bisa dia berikan, jadi dia tidak memanggil inti Geno. The Iron Fist Martial Hall menjadi terkenal dengan Iron Fist Slash-nya, sebuah gerakan brutal jika digabungkan dengan tingkat kebugarannya. Dia bahkan telah berhasil memaksimalkan poin Geno biasa, primitif, dan mutannya, menempatkan tingkat kebugarannya di atas 15.000. 8.000 level itu berasal dari titik Geno mutan saja. Dia percaya tangan besi miliknya bisa mengalahkan dan menghancurkan apapun, bahkan inti Geno perak. Dia terkesan bahwa Han Sen dapat membuat inti Geno perunggu, tetapi dia tidak berpikir dia memiliki yang lebih besar dari itu. Jadi, Jia Sidao merasa nyaman dengan prospek hanya menggunakan tinjunya. Dia tidak berpikir dia perlu memanggil inti Genonya sendiri. Tapi dia pikir ada sesuatu yang salah saat Han Sen mencambuk barang seperti cambuk ke arahnya. Item itu sangat cepat. Antisipasi untuk melihat apa Geno Core yang akan digunakan oleh seorang pejuang baru selalu menarik, karena mereka datang dalam berbagai bentuk dan bentuk. Kreativitas beberapa orang berkisar dari yang maha kuasa hingga yang lucu. Tapi ini Han Sen, dan antisipasi untuk melihat apa yang dia buat adalah melalui atap. Tinju Jia Sidao mulai menjadi hitam, dan mereka menancapkan diri ke berkas emas yang datang. Gerakan Iron Fist Slash telah menghancurkan banyak inti Geno perunggu dan perak di masa lalu, hanya dengan satu gerakan. Dia sangat yakin hasil yang sama akan menimpa Han Sen. Tetapi ketika tinjunya terhubung dengan cahaya, otot-otot tegang di wajahnya dengan cepat melepaskan diri. Dentang logam terdengar, saat dia merasakan laras tinjunya menjadi bahan yang sekuat itu lembut. Teksturnya kenyal. Dia tidak bisa memecahkan kunci naga emas, dan dia segera merasa dirinya terjerat. Menarik. Inti Genonya adalah tali, itu pasti akan membuatnya terikat. Su Donglai tertawa. Green menganggapnya menarik dan juga lucu, dan dia tertawa dan berkata, Jia Sidao jelas meremehkannya. Aku yakin inti Geno Han Sen memiliki kekuatan yang lembut seperti bantal. Petik 2. Patuaji tidak mengatakan apa-apa, dan hanya terus menonton. Han Sen telah memberitahunya apa inti Geno dirinya, jadi dia tahu bahwa apa yang dia gunakan sekarang bukanlah salah satu dari itu. Tapi Patuaji masih sangat penasaran untuk mempelajari kelas inti Geno yang digunakan Han Sen. Patuaji menetapkan keyakinan bahwa itu adalah inti Geno perak, dan sangat bagus dalam hal itu. Meskipun tampaknya menampilkan kekuatan yang lebih umum diharapkan dalam inti Geno emas, dia tidak berpikir Han Sen bisa mendapatkan salah satu dari itu. Mereka mengira Jia Sidao telah melakukan kesalahan, dan bahwa dia tidak memasukkan semua kekuatannya ke dalam serangan yang ingin dia lakukan. Mereka mengira dia telah membiarkan keangkuhannya menguasai dirinya, dan akibatnya, memungkinkan Han Sen untuk mengalahkannya juga. Dia mampu memecahkan inti Geno perak dengan mudah, dan dia sendiri memiliki inti Geno diri emas. Selain dari inti self Geno ini, dia memiliki banyak perunggu dan perak,
jadi penangkapan awal ini tidak berarti malapetaka untuk pertempurannya melawan Hansen. Melarikan diri dari jerat, dia dan yang lainnya percaya, akan sangat mudah. Pak Tuaji berharap Hansen akan segera menyingkirkan intinya, karena akan sangat memalukan melihat inti Geno yang begitu cemerlang dihancurkan. Tapi Hansen tidak akan melakukan itu. Hansen harus bergantung pada inti Geno ini untuk mendapatkan keunggulan, tanpa sepengetahuan yang lain. Dia tidak bisa mengambil risiko menggunakan inti Geno yang lain, karena akan rusak. Meskipun inti Self Geno dapat dipatahkan dan kemudian beregenerasi, melakukan hal itu akan membebani tubuh. Itu juga akan memakan waktu lama, waktu yang tidak mampu dimiliki Hansen saat ini. Hansen tidak akan membiarkan ini terjadi, dan berpikir ini adalah kesempatan besar untuk menguji tekanan kunci naga emasnya. Dia ingin mengetahui apakah Jia Sidao dapat membebaskan diri atau tidak. Dia yakin akan gemboknya, dan dia tahu kebugaran Jia Sidao tidak menyaingi makhluk mutan anjing top. Ada kemungkinan dia tidak bisa lepas dari jeratannya. Jia Sidao berusaha mempertahankan ketenangannya, tetapi dia harus menunjukkan kerutan. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa, tetapi tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa membebaskan dirinya. Semua orang melihat dengan sangat terkejut. Mereka bisa melihat otot-ototnya terangkat, berselaput oleh pembuluh darah yang tertekan. Tampaknya otot-ototnya akan menembus kain pakaiannya setiap saat, mendefinisikan kembali apa artinya robek. Tapi talinya malah semakin kencang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Dan akhirnya, itu mulai merusak ada apa-apa, memperlihatkan tubuh menonjol pria itu. Segalanya dengan cepat berubah menjadi mengkhawatirkan. Tali itu tidak mengalah saat mengencangkannya, dan akhirnya mulai aus ke kulit, menarik darah. Wajah Jia Sidao berubah. Kekuatannya seperti gunung berapi, tapi tali yang tampak sangat kecil itu telah mengalahkannya. Jia Sidao mencoba menggerakkan ototnya berkali-kali dengan harapan dia bisa membebaskan diri, tetapi tidak ada yang lepas. Dia tidak bisa mendapatkan kelonggaran apapun, dan darah mulai mewarnai tali dan menetes ke lantai aula. Itu adalah pemandangan yang tampak sangat canggung, jujur saja. Dan saat mereka menyaksikan, wajah Green dan yang lainnya mulai berubah. Mereka terkejut karena Jia Sidao tidak bisa lepas dari apa yang pada dasarnya adalah tali. Dia tampak berada dalam kondisi yang mengerikan, diperparah oleh betapa percaya diri dia ketika dia berjalan keluar. Dia ingin membuktikan kepada Hansen bahwa pemuda itu ketinggalan karena tidak bekerja sama dengannya. Dia tampak seperti orang bodoh sekarang. Jia Sidao tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia memutuskan untuk memanggil inti Geno emasnya. Dia tahu perunggu dan peraknya tidak bisa membantu, dan jika dia memanggil mereka, hanya agar mereka hancur, rasa malunya hanya akan meningkat. Inti Geno emas yang dia panggil ini adalah gunting raksasa yang syarat dengan gigi ikan. Mereka tampaknya telah ditempa dari baja hitam, dan mereka sangat tajam. Pak Tuaji terkejut, melihat dia memanggil Scissor Slash Geno Core-nya. Dia senang melihat Hansen telah datang sejauh ini dan dia sekuat ini, dan dia sangat terkesan melihat dia telah menempatkan Jia Sidao dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan selain memanggil inti Genonya yang paling kuat. Bab 1368. Scissor Slash Geno Core dikendalikan oleh pikiran pemiliknya. Tanpa penundaan, itu terbang ke kabel pengencang dan mencoba untuk membentak dan memotong kunci naga emas. Pak Tuaji merasa tidak enak melihat ini terungkap. Dia berharap Hansen akan memanggil kembali inti Genonya, dan dia mengharapkan gunting hantu memotong dan memecahkan item dengan mudah. Dia pikir itu sia-sia. Tapi ketika rahang gunting yang syarat gigi menggigit tali, yang terjadi hanyalah percikan api. Talinya tidak putus. Mata Green terbuka lebar, tidak yakin apakah dia melihat sesuatu dengan benar. Dia tidak percaya kunci naga emas mampu menahan guntingan-gunting itu. Mereka yang berada dalam kelompok itu sudah saling kenal selama beberapa dekade, jadi mereka sangat sadar betapa kuatnya Jia Sidao. Dia telah memiliki Scissor Slash untuk waktu yang lama, dan mereka semua tahu betapa menakutkan kekuatan pemotongannya juga. Fakta bahwa itu tidak bisa mematahkan tali Hansen sungguh mengejutkan. Wajah Jia Sidao berubah muram. Dia terus mengunyah bindingsnya dengan liar, tapi itu tidak mencapai apa-apa. Ganasnya pemotongannya menghasilkan pertunjukan kembang api yang membutakan, tetapi tetap saja, itu semua tidak berhasil. Masih ada 10 menit di timer, dan bahkan dengan semua waktu itu, Hansen tidak berpikir lawannya akan membebaskan diri. Bahkan jika dia memberinya setengah jam tambahan, Hansen berpikir tidak akan ada ancaman. Apa kamu tahu apa sebutan inti Geno Hansen? Ini bukan inti Geno perunggu, bukan. Tentunya tidak mungkin,
Zhu Donglai bertanya pada Pak Tuaji, karena bingung. Zhu Donglai tahu itu adalah cara yang buruk untuk menanyakan apa kekuatan inti geno seseorang, jadi dia hanya menanyakan namanya. Pak Tuaji mengelus jenggotnya dan dengan tawa terbata-bata, dia menolak keras. Bagaimana aku bisa tahu? Mengapa kamu tidak bertanya sendiri padanya? Petik 2. Zhu Donglai yakin Pak Tuaji berbohong. Dia mengira lelaki tua itu tahu apa itu, tetapi telah memilih untuk menyembunyikannya karena suatu alasan dia bahkan tidak bisa menebaknya. Tapi Pak Tuaji tidak sedang berbohong, dia tidak tahu apa-apa seperti orang lain di ruangan itu, untuk sebagian besar. Pak Tuaji tahu bahwa Han Sen memiliki telur kristal, tapi hanya itu. Selama 3 menit berikutnya, Jia Xidao dengan panik memotong, menjepit, dan memotong tali yang telah menjeratnya, tetapi tidak ada kemajuan yang dicapai. Saat dia menyadari kekotoran situasinya, wajahnya yang memerah mulai kehilangan warna dan menjadi pucat. Ketika Han Sen melihatnya berhenti melawan, dia melonggarkan cengkeraman kunci padanya. Wajah Jia Xidao kemudian berubah menjadi hijau, dan dengan rahang kaku berkata, kamu telah lulus ujian. Jia Xidao dengan cepat meninggalkan arena, dan kemudian meninggalkan area tersebut sepenuhnya. Dia terlalu malu untuk tetap tinggal. Old Menji dengan cepat berlari keluar dan dengan bangga menarik pelukan Han Sen, menyeretnya untuk bertemu teman-temannya. Green dan Zhu Donglai sangat ramah kepada Han Sen, yang bagus untuk dilihat. Dan Han Sen senang tidak semua dendam padanya seperti Jia Xidao, yang jelas menyimpan semacam dendam. Hal terakhir yang dia inginkan adalah membuat musuh, terutama di antara para setengah dewa. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia sedingin batu dan diam seperti sebelumnya. Han Sen merasa aneh melihatnya hanya di sana, dan yang lain sangat peduli padanya, meskipun kurangnya interaksi. Wanita itu terus duduk di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti patung. Setelah mereka pergi, Han Sen bertanya pada Pak Tuaji, siapa wanita itu? Apakah dia salah satu yang asli? Petik 2. Old Menji menjawab, berkata, iya, dia seorang oge. Tapi sejujurnya padamu, bahkan aku belum pernah mendengar dia berbicara sebelumnya. Petik 2. Pak Tuaji kemudian memiliki pemikiran yang sepertinya mencerahkan pikirannya. Dengan alis terangkat dan mata licik, dia berkata, jangan coba-coba. Aku tahu dia cantik, tapi kamu harus menyembunyikannya. Tidakkah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu padanya yang akan menyakiti Jianran? Jika kamu membuatnya kesal, aku akan membunuhmu dengan tulang lamaku. Petik 2. Han Sen tersenyum masam dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar penasaran mengapa Pak Tua Zhu dan Pak Green tampak sangat mengaguminya, meskipun dia tidak melakukan banyak hal. Petik 2. Pak Tuaji berkata, dia adalah sebuah misteri, akan kuberikan padamu. Aku tahu dia adalah salah satu dari setengah dewa pertama, tapi lebih dari itu. Tebakanmu sama bagusnya dengan tebakanku. Mungkin Zhu Donglai dan Green tahu lebih banyak tentang siapa dia. Petik 2. Han Sen terkejut mendengar ini, dan dia berpikir, dia tidak mungkin wanita yang disebutkan Paman Bak, bukan. Sekarang aku perlu mengunjungi sistem Barat Selatan. Ambil pesawatnya dan kembali. Old Menji pergi saat itu, tapi setelah beberapa langkah, berhenti di jalurnya. Kemudian, dia meninggalkan beberapa kata perpisahan lagi. Sekali lagi, jangan lakukan apapun yang membuat Ji Yanran kesal. Wanita itu sebaya dengan nenekmu. Petik 2. Han Sen memanggilnya, menurutmu aku ini orang seperti apa? Pak Tuaji tertawa dalam perjalanannya, tetapi beberapa kata berikutnya diwarnai dengan kekhawatiran yang tersisa dari masa lalu. Dia berkata, wanita itu terlalu cantik untuk menjadi kenyataan, dan bahkan aku pernah tergoda. Dan mengingat kekuatan aneh yang mengatur perilaku mistiknya, bahkan ada kemungkinan kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Petik 2. Setelah itu, Pak Tuaji berangkat dan kapalnya lepas landas. Han Sen memahami kekhawatiran Pak Tuaji. Wanita itu sangat aneh, dan dia jelas bukan gadis cantik seperti yang kamu temukan di kafe. Semua orang tahu untuk berhati-hati saat berada di hadapannya. Han Sen hanya bisa naik transportasi umum pulang, dan karena tidak ada yang tersedia untuk saat ini, dia memutuskan untuk bersantai di kamar hotelnya. Han Sen memasuki tempat perlindungan sementara di sana, untuk memeriksa Nyonya Naga. Dia telah mendapatkan banyak teman dan mengumpulkan banyak informasi, yang segera dia bagikan dengannya. Sapi hijau sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Tetap saja, tidak bisa disembunyikan fakta bahwa tidak ada yang selamat dari ekspedisi ke Hidden Valley. Itu cukup memprihatinkan.
Saat Hansen mengobrol dengan Green sebelumnya, dia bertanya apakah dia tahu tentang setengah dewa bernama Nanlitian dan Shadow Shelter. Anehnya, dia belum pernah mendengar tentang keduanya. Hansen berbicara dengan teman-temannya di tempat perlindungan, dan setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk sekali lagi kembali ke aliansi. Dia pergi ke kamarnya, dan sebelum melepaskan mantelnya, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Di sofa ada seorang wanita cantik. Bab 1369. Ketika Hansen melihat orang yang duduk di sana, dia sangat terkejut. Itu adalah wanita dari Demigod Association, wanita mistik. Itu adalah wanita yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa kamu di sini? Setelah Hansen mengatakan ini, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah dia mungkin hanya seorang bisu, dan jika demikian, mengajukan pertanyaan padanya sedikit tidak pengertian. Aku sedang mencarimu. Wanita itu berbicara dengan nada yang hampir seperti gadis kecil. Suaranya manis dan menenangkan, nada agak tinggi tapi sangat bersahabat. Kamu bisa bicara? Hansen bertanya dengan heran. Itu tidak sulit, wanita itu menjawab. Aku belum pernah mendengarmu berbicara sebelumnya, dan kupikir mungkin kamu bisu atau semacamnya. Aku salah paham, aku minta maaf. Kata Hansen, merasa sedikit canggung. Wanita itu sekarang melihat ke arah Hansen secara langsung, dan dia berkata, kamu berbeda darinya. Kamu berbeda dari Han Jinzi. Petik 2. Hansen kaget. Formalitasnya sudah selesai, jelas, dan dia terjun langsung ke ujung yang dalam. Adapun perbedaan yang dia maksud, dia tidak begitu yakin apa yang dia maksud. Mungkin dia hanya mengacu pada penampilannya, tapi itu tidak terlalu signifikan, karena dia berumur 3 generasi ke bawah. Hansen tidak tahu Han Jinzi mana yang dia maksud. Apakah itu kakek buyutnya, atau guru Han dari pasukan khusus Blue Blood? Apakah kamu berbicara tentang guru Han dari pasukan khusus Blue Blood? Hansen bertanya. Wanita itu menjawab, kamu berbeda. Tentu saja kami berbeda, kata Hansen, mengakui bahwa dia pasti tahu banyak tentang Han Jinzi. Baginya, ini praktis merupakan konfirmasi bahwa dia adalah wanita di tim ketujuh, orang yang tidak membuat keinginan. Sikap wanita itu tiba-tiba berubah menjadi penghinaan, dan dia berkata kepadanya, aku tidak percaya kamu menggambarkan kakek buyutmu seolah-olah dia orang asing. Kalian anggota keluarga Han selalu begitu cabul. Petik 2. Hansen mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Kakek buyutku adalah Han Jinzi, tapi dia tidak ada hubungannya dengan pasukan khusus darah biru. Petik 2. Wanita itu, lagi-lagi dengan cemberut yang meremehkan, berkata, Pah. Kamu dapat mencoba menipu orang lain, tetapi kamu tidak dapat menipu aku. Kamu adalah pewarisnya, dan ada sesuatu yang akan datang yang tidak akan pernah kamu hindari. Pikirkan tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka mengetahui tentang hubungan kamu dengan Han Jinzi. Petik 2. WHO. Apa yang kau bicarakan? Apakah ini peringatan? Apakah ada seseorang di luar sana yang ingin membunuhku? Hansen bertanya, bingung dengan percakapan aneh ini. Kamu tahu apa maksudku? Kamu tahu sebanyak yang aku tahu, jika tidak lebih. Wanita itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan berkata, jika kamu akan berbicara dengan aku dengan sikap ini, aku pikir kita harus berhenti dan berhenti. Aku tidak datang ke sini untuk berbicara dengan kamu, berperilaku seperti ini. Petik 2. Hansen berkata, Nyonya, kamu membuatku bingung. Aku jujur saat memberitahu kamu bahwa aku tidak berhubungan dengan Guru Han. Kakek aku adalah anggota staf di sana, tetapi kamu tampaknya tersinggung tanpa alasan sama sekali. Petik 2. Wanita itu memandang Hansen dengan ekspresi berbeda sekarang. Kamu benar-benar tidak tahu, kata wanita itu. Jika ada sesuatu yang menurutmu harus aku ketahui, maka jangan menahan diri, kata Hansen padanya. Dengan ekspresi aneh, wanita itu lalu berkata, tidak apa-apa. Kamu sudah setengah dewa, dan mereka pasti akan mengetahuinya lebih cepat daripada nanti. Petik 2. Setelah jeda yang lama dan meresahkan terjadi di antara mereka, dia berbicara lagi. Untungnya, kamu berbeda. Cukup berbeda sehingga kamu bahkan bisa hidup. Petik 2. Dia telah mengatakan sesuatu seperti itu beberapa kali sekarang, dan Hansen masih tidak tahu apa yang dia maksud. Kedatangan mistiknya di kamarnya bukan lagi pertemuan menyenangkan dan menyenangkan yang diharapkannya. Apa yang membuat kekhawatiran Sen paling adalah siapa yang dia maksud, jadi dia bertanya, siapa mereka? Apa maksudmu Blood Legion? Petik 2.
Wanita itu tampak seolah-olah dia lelah oleh ketidaktahuan yang Han Sen tidak sadari yang dia sampaikan. Dia berkata, tingkatkan dirimu. Lakukan saja. Tingkatkan dan kamu mungkin hidup saat bertemu mereka. Petik 2. Setelah itu, wanita itu berbalik untuk pergi. Han Sen dengan cepat bertanya padanya, setidaknya bisakah kamu memberitahuku siapa mereka? Siapa yang kamu bicarakan? Wanita itu meninggalkan ruangan tanpa menjawab. Ketika Han Sen memutuskan untuk mengejarnya ke koridor, dia menghilang. Apa di aliansi yang dia bicarakan? Apa maksudnya? Apakah dia mengira aku pewaris guru Han? Atau apakah ini permainan gila yang dia suka mainkan, mencoba membingungkan orang lain? Pikiran Han Sen dipenuhi pertanyaan. Orang-orang mengatakan Han Jinzi tidak mungkin memiliki ahli waris, dan banyak orang percaya Han Sen bukanlah ahli warisnya. Itu telah menyebabkan perselisihan dengan beberapa orang. Namun kali ini berbeda. Wanita ini begitu yakin bahwa dia adalah seorang ahli waris, itu menyebabkan dia pergi begitu saja. Jika Han Jinzi adalah anggota Blood Legion, keluarga Han Sen pasti masih memiliki darah biru. Orang-orang ini terlalu sombong. Tidak bisakah mereka berbicara dengan sedikit kejelasan untuk sekali? Han Sen mengira dia mungkin sudah terbiasa dengan mistik dan ambivalensi orang-orang tua ini sekarang, tapi jelas bukan itu masalahnya. Jika generasi itu tidak jatuh seperti lalat, dia pasti sudah mempelajari semua yang dia inginkan sekarang. Hanya ada satu kesimpulan dari pembicaraan singkatnya dengan wanita itu, dan dia mengerti dan menyetujuinya. Dan itulah kebutuhannya untuk berkembang. Ketika dia tiba di rumah, dia mengunjungi komunitas virtual demi God Association. Di sana ia menemukan banyak sekali informasi mengenai berbagai inti geno dan peta yang luas untuk dibaca dengan teliti. Konten yang tersedia untuknya, dalam hal materi pembelajaran, jauh melebihi ekspektasi yang ditetapkan oleh Pak Tuaji. Sayangnya, tidak ada peta yang tersedia yang memamerkan wilayah Han Sen di Suaka Dewa Keempat. Tapi itu normal. Tempat suci Dewa Keempat sangat besar, dan hanya ada 100 manusia yang saat ini tinggal di sana. Han Sen telah menjadi raja dari tempat suci Dewa Ketiga, tetapi bahkan dia belum mendekati untuk menjelajahi seluruh tempat itu. Kembali ke tempat perlindungan, Han Sen mengetahui wanita naga dan domba murah telah pergi berburu. Kuda poni merah yang baru saja dia sembuhkan tetap tertinggal. Han Sen membawa kuda poni dan Bauer ke gerbang, berusaha keluar agar mereka bisa berburu juga. Nan Litian kembali. Saat Han Sen mendekati gerbang, seseorang memanggil, dan orang-orang mulai bergosip di antara mereka sendiri. Bab 1370. Han Sen penasaran ingin melihat siapa sebenarnya Nan Litian. Sejauh ini, pria itu benar-benar teka-teki. Setelah berjalan di luar gerbang, Han Sen melihat ke depan untuk melihat manusia menunggangi unicorn hitam. Han Sen bisa dengan jelas melihat itu adalah manusia, dan jika dia harus menebak, dia akan mengatakan dia berusia sekitar 30 tahun. Tentu saja, penampilan bisa menipu. Unicorn itu berlari dengan lambat, hampir seperti berkelok-kelok. Itu memberi Han Sen kesempatan untuk mengamati pria itu dan kudanya, tapi juga sebaliknya. Ketika pria itu melihat Han Sen, dia benar-benar menghentikan unicornnya. Di sana, mereka berdua saling bertatapan. Han Sen setidaknya bisa mengatakan bahwa pria ini benar-benar baru baginya, yang melegakan. Dia bukan seseorang yang dulu dia akan sulit mengingat, sesuatu yang sangat umum terjadi. Namun, mata pria itu tajam. Dan kunci mereka di Han Sen akan dianggap berapi-api, jika mereka tidak terlalu cemberut. Sepertinya dia memandang Han Sen sebagai pencuri, menyelinap keluar dari rumahnya, dan dia ingin menyakitinya. Han Sen mengambil Bauer dan dengan santai mempersiapkan dirinya untuk pergi, seolah ketegangan yang terwujud hanyalah isapan jempol dari imajinasi pria itu. Ada masalah dalam pembuatan bir, dan meskipun Han Sen tidak tahu mengapa, dia tahu yang terbaik adalah jika dia membuat dirinya langka. Ini jelas merupakan wilayah Nan Litian, dan jika Han Sen tetap tinggal dan menjadikan dirinya musuh bagi manusia, dia akan kalah jumlah. Ruang dalam langkah Han Sen mulai melebar, sampai dia menemukan dirinya berlari secepat yang dia bisa. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berlari 1 mil. Kuda poni merah juga mengikutinya. Tampaknya berjuang untuk mengimbangi Han Sen, dan jika seseorang tidak melihat lebih dekat, hampir tampak seolah-olah kuda poni mengejarnya. Tapi itu berhasil tetap bersamanya, setidaknya. Nan Litian tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia jelas tampaknya memiliki masalah dengan Han Sen. Dia membalikkan kudanya dan pergi setelah Han Sen. Unicorn itu pasti makhluk mutan,
dan kecepatannya lebih besar dari kecepatan Hansen, jadi ia tidak kesulitan mengejar ketinggalan. Dan memperhatikan ini, Hansen tahu dia dalam masalah. Dia tahu melarikan diri tidak akan menjadi solusi untuk kebuntuan yang tiba-tiba ini. Sayangnya, dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dilakukan. Jika Nanlitian telah mengambil alih tempat perlindungan emas, maka dia pasti memiliki inti geno emas juga. Ini berbeda dari apa yang dialami dengan Jia Xidao, dan Hansen dapat segera mengetahui bahwa lawan ini jauh lebih kuat. Dia telah mengambil alih tempat berlindung. Hansen mengira dia bisa menggunakan kunci naga emasnya untuk menjebak dan menghentikan pendekatan Jia Xidao. Dia sepertinya datang untuk Hansen secara membabi buta, jadi seharusnya tidak ada masalah di sana. Tapi dia tidak akan mengubah arahnya atau melakukan apapun sampai dia tahu dia benar-benar harus melakukannya. Unicorn itu dengan cepat mendekat, dan hampir di belakang Hansen. Pengendara yang marah di atasnya mencengkeram tombak di tangannya, siap untuk menusuk Hansen. Tidak butuh waktu lama bagi Nanlitian untuk membiarkannya terbang, dan saat menyapu pakaian Hansen, dia terjun keluar seperti kelelawar. Kecepatannya tidak kalah menakutkan, dan bahkan dengan jade skinnya diaktifkan, tombak itu berhasil menyerangnya dalam penghindarannya. Dan bahkan itu sudah cukup untuk mengambil darah. Hansen menyadari jurang kebugaran antara keduanya terlalu besar. Ini membutuhkan diplomasi. Mengapa kamu menyerang aku? Apa yang aku lakukan? Hansen berteriak keras. Hansen ingin menerima tanggapan dan setidaknya menunda potensi serangan lanjutan yang mungkin telah disiapkan untuk menghabisinya. Kamu tahu mengapa? Kenapa lagi kamu lari? Nanlitian berkata, sambil meraih tombak lain dan mengayunkannya seperti burung layang-layang. Hansen memanggil Gold Dragon Lock-nya, lalu berkata, aku tidak melarikan diri darimu, aku hanya akan melakukan sprint harian aku. Aku sangat intens. Petik 2. Tali itu melilit tombak, lalu terus maju untuk menjerat pengendara. Nanlitian cepat bereaksi. Dia melepaskan tombaknya dan menghindar sebelum dia menemukan dirinya terikat. Kunci naga emas tidak dapat menjebaknya, tetapi berhasil menjepit tombak dan kudanya. Unicorn itu jatuh di bayangannya dan berguling-guling di tanah sejauh belasan meter. Nanlitian tampak terkejut dengan apa yang telah berhasil dilakukan oleh Hansen, tapi itu hanya mengipasi api kebenciannya pada Hansen. Kilatan pembunuhan yang sebelumnya berada di dalam dirinya mata sekarang telah beralih ke salah satu genosida penuh. Dia memanggil kembali tombak, dan tombak itu muncul kembali di tangannya. Dalam sekejap, dia membawanya langsung ke hadapan Hansen, hampir tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dengan teknik Phoenix-nya, Hansen hanya mampu mengumpulkan kecepatan yang diperlukan untuk menghindari beberapa serangan pertama. Tapi serangan itu tanpa henti, dan gesekan terus datang. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, dan Hansen jarang merasa dirinya didorong ke dalam bahaya yang begitu besar. Tidak ada persaingan di sini. Musuh terbaru Hansen sejauh ini adalah atasannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Hansen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpulkan kumpulan lesi dan luka dari orang gila yang memburu di tumitnya. Dan tidak peduli apa yang Hansen memohon, tidak ada yang akan memperlambat Nanlitian. Dia tidak tahu mengapa pria itu memarahinya seperti ini, tetapi keadaan berubah menjadi sangat mengganggu. Karena kecewa dengan apa yang sedang terjadi, Hansen merasa harapannya mulai melemah. Dia diam-diam mengutuk domba murah juga. Sejak dia bertemu dengan bola kapas yang malang itu, dia percaya, dia tidak menderita apa-apa selain nasib buruk. Melihat penyerangnya tidak mengalah, Hansen hanya punya satu pilihan tersisa. Jadi, dia mengeluarkan kedua tanduknya dan mencoba memblokir serangan pria itu. Ledakan. Tanduknya segera patah, dan kemudian Hansen dikirim terbang beberapa ratus meter. Tapi inilah yang dia harapkan. Kecepatan dia meluncur pergi adalah yang dia inginkan, dan dengan kecepatan ini, dia bisa melompat lebih jauh lagi. Nanlitian tidak mengharapkan Hansen melakukan ini, dan dia sedikit terkesan. Dia tidak akan membiarkan hal itu menghentikannya. Dia melihat unicorn yang masih terjebak, dan kemudian berbalik untuk melihat Hansen. Tombak di tangan, dia melanjutkan pengejarannya. Dan kecepatan Nanlitian datang sangat menakutkan. Dia terlalu cepat, dan tidak ada yang dilakukan Hansen yang memungkinkan dia untuk berlari lebih cepat dari maniak pengguna tombak. Berhasil menghindari serangan berikutnya, Hansen dengan cepat mengaktifkan Dongsuan auranya. Dia berharap dia bisa menemukan cara untuk meninggalkan bahaya tempat itu selamanya. Tunggu sebentar, aku sedang di jalan yang menuju Hidden Valley, Hansen tiba-tiba menyadari.